Bab 3226. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar kedatangan utusan peri binatang, penguasa kastil Wanxian yang sedang berjuang dengan masalah berurusan dengan ras monster langsung terhibur. Pembukaan alam rahasia Bodhisattva Merah adalah peristiwa besar, dan ini sangat penting bagi semua puncak keabadian dari semua ras, termasuk ras monster. Kelompok klan iblis yang kuat ini berani melibatkan masalah penutupan gedung, dan secara tidak sengaja menghalangi Baolou mengumpulkan buah bayi merah, yang sama saja dengan memusuhi ras lain. Jika masalahnya menjadi serius, Yaozu pasti tidak akan bisa berkeliling, dan mungkin saja 5 ras besar akan bergabung untuk mengusir Yaozu keluar dari kastil. Semua orang peduli dengan pembalasan wakil penguasa kastil Yaozu, tapi itu harus dilepaskan sekarang. Penguasa kastil Wanxian melirik ke arah klan iblis yang kuat, dan berkata dengan tegas, binatang peri telah membawa buah ciying, dan langkah selanjutnya adalah pembukaan alam rahasia Bodhisattva Merah. Apakah Anda, klan monster, masih ingin melakukannya ambil buah ciying? Apakah kamu masih ingin memasuki dunia rahasia? Ini, klan monster yang kuat itu terkejut sejenak, dan segera kehilangan kesabaran, dan tidak berani mengganggu penguasa kastil Wanxian lagi. Ini bisa dianggap sebagai ultimatum dari penguasa kastil 10.000 abadi. Jika mereka bertahan, mereka akan benar-benar membuat marah penguasa kastil 10.000 abadi. Yaozu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Penguasa kastil Wanxian adalah orang yang memimpin distribusi Qingguo, jadi akan menjadi masalah besar jika mempersulit Yaozu, atau mengurangi bagian Qingguo, dan kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada beberapa dari mereka. Di sisi menara kastil, terdapat banyak pembangkit tenaga listrik puncak Yaozu Xianzun yang menunggu untuk mendapatkan buah bayi merah. Begitu bagian aslinya berkurang, akan sangat merepotkan, dan beberapa dari mereka tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Segera, penguasa kastil Wanxian mengirim pesan, dan bangunan kastil dibuka segelnya untuk menyambut Qingguo. Segera, master dari 10.000 kastil abadi memimpin wakil master lainnya dan bergegas keluar dari benteng untuk menemui utusan binatang peri. Mantan wakil master kastil dari klan monster telah meninggal, dan wakil master kastil baru dari klan monster belum dipilih, jadi dia hanya dapat digantikan untuk sementara oleh pembangkit tenaga listrik puncak dari master abadi dari klan monster. The Immortal Beast Messenger adalah domba abadi di puncak peringkat ke-9. Ia tidak memiliki kekuatan bertarung, tetapi berlari dengan cepat. Hubungan antara binatang peri dan 6 ras utama berada dalam kondisi permusuhan. Sekalipun kedua belah pihak bertemu karena keadaan khusus, cuacanya akan sangat dingin. Saat domba peri itu bertemu dengan penguasa kastil Wanxian, tidak ada komunikasi sama sekali, mereka hanya saling mengangguk. Ini buah bayi merah bagianmu, silakan periksa. Domba peri mengeluarkan cincin luar angkasa dan melemparkannya ke penguasa kastil Wanxian. Nomornya baik-baik saja. Penguasa kastil Wanxian membuka cincin interspatial, memeriksa jumlah buah bayi merah di dalamnya, dan setelah beberapa pandangan, senyuman puas muncul di wajahnya. Setelah itu, penguasa kastil Wanxian mengeluarkan sebuah kotak peri besar dan melemparkannya ke domba peri. Selamat tinggal. Domba peri membuka kotak peri dan melihatnya, juga menunjukkan senyuman puas, dan tidak lagi tinggal, berbalik dan berlari ke kanan, menghilang di depan mata semua orang dalam sekejap. Di dalam kotak peri ada 100.000 cincin luar angkasa. Binatang abadi tidak tahu cara membuat benda seperti itu, jadi permintaannya sangat besar. Binatang abadi akan menyerang makhluk abadi dari 6 ras besar yang tersesat ke pegunungan karena kesalahan, dan menyita cincin luar angkasa, tetapi tidak banyak orang bodoh yang pergi ke gunung untuk mati, dan hanya ada sedikit cincin luar angkasa yang bisa menjadi disita. Sumber utama kelompok binatang abadi untuk mendapatkan cincin luar angkasa masih berada pada kontrak dengan Wanxianbao. Setiap kali mereka mengirim buah bayi merah ke Wanxianbao, Wanxianbao harus mengembalikan 100.000 cincin luar angkasa. Datang dan ambil bagianmu. Setelah utusan peri binatang pergi, penguasa kastil Wanxian tidak kembali ke kastil, tetapi membagikan Qingguo di tempat. Total ada 6.000 buah bayi merah, dan setiap perlombaan dapat dialokasikan 1.000 buah, dan pembagiannya tetap. Wakil penguasa kastil dari setiap klan dan perwakilan dari klan monster segera kembali dengan tergesa-gesa setelah mendapatkan bagiannya, dan mereka masih harus melakukan distribusi dalam ras mereka sendiri, yang merupakan masalah yang sangat merepotkan. Ada puluhan ribu orang di puncak yang mulia abadi dari setiap ras,
dan bagian setiap ras hanya 1000 buah bayi merah. Jika puluhan ribu orang bersaing untuk mendapatkan 1000 buah bayi merah, sungguh memusingkan untuk memikirkannya. Orang-orang dari 5 klan lainnya semuanya pergi, tetapi penguasa kastil Wanxian berdiri diam, tidak bergerak, seolah-olah ada masalah yang belum terselesaikan. Tuan Kastil, kamu harus kembali juga, para elit umat manusia kita sedang menunggu untuk membagikan Ciyingguo. Melihat ini, bawahan di sebelahnya segera mengingatkannya. Orang itu, penguasa kastil Wanxian mengerutkan kening, lalu memandang bawahannya, dan berkata, alokasi Ciyingguo tidak dapat dilakukan tanpa orang itu. Apakah Anda ingin pergi ke sana secara langsung? Dia menyebutkan orang itu, mulut bawahannya bergerak-gerak, dan dia berkata dengan nada menghina, orang itu sombong, dia tidak pernah menghormati pemilik kastil, dia bahkan tidak tinggal di gedung kastil, dia bersikeras untuk tinggal sendirian di luar. Keseluruhan kastil diabaikan, jadi mengapa kamu peduli dengan apa yang dia lakukan? Lagi pula, dia tidak ada di kastil, dan dia pantas mendapatkannya jika dia tidak mendapatkan buah bayi merah, itu tidak ada hubungannya dengan pemilik kastil. Ciyingguo awalnya ditugaskan kepada seorang jenius dengan bakat tinggi dan kekuatan tempur tinggi. Orang itu tidak hanya berbakat, tetapi kekuatan tempurnya tidak terkalahkan di kastil Wanxian. Dia pasti memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Cipu. Selain itu, latar belakangnya terlalu kuat, belum lagi 10.000 kastil abadi, bahkan kota Xianmeng, dia meremehkannya. Ciyingguo, dia harus mendapat bagiannya, jika tidak kastil 10.000 abadi kita tidak tahan jika dia marah. Penguasa kastil Wanxian menghela nafas. Tidak apa-apa memberinya buah bayi merah, tetapi penguasa kastil tidak perlu mengirimkannya secara langsung. Itu akan terlalu menyanjungnya. Bawahan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu tidak melakukan perjalanan untuk Tuan Kastil? Juga, Tuan Kastil Wanxian mengangguk, mengeluarkan buah bayi merah dan menyerahkannya kepada bawahannya, dan mengatakan kepadanya, kamu harus berbicara baik kepadanya ketika kamu melihatnya, dan kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Penguasa kastil ini tidak ingin memancing tembakan besar di belakangnya. Taati, bawahan itu mengambil buah bayi merah, segera kembali ke benteng, dan pergi mencari orang itu. Di bagian bawah benteng pegunungan yang luas, energi abadinya lebih sedikit, dan sangat aman untuk dibenci oleh binatang buas. Legiun fanatik masih ditempatkan di gunung yang tidak mencolok di hilir, mundur siang dan malam, berkonsentrasi pada budidaya. Energi abadi di sini lebih sedikit, yang dibandingkan dengan Tongtian Xianlu, dan juga relatif terhadap tingkat Xianzun. Jika dibandingkan dengan 4 negeri dongeng besar, energi abadi di sini sangat tinggi, dan makhluk abadi tingkat menengah manapun dapat memperoleh banyak manfaat dengan berlatih di sini. Semua orang di Legiun Fanatik bukanlah makhluk abadi, tetapi semuanya berada di level Daluo Jinxian. Selain itu, terdapat banyak persediaan ramuan Daluo Jin 9 bunga, sehingga dapat dibayangkan bahwa kecepatan kultivasinya cepat. Lu Chen kembali, dia tidak mengganggu budidaya tersembunyi saudara-saudaranya, dan menemukan sudut terpencil untuk berlatih dengan tenang. Sejujurnya, dia sangat ingin menerobos tahap akhir Daluo Jinxian dan memasuki dunia rahasia Cipu. Sangat disayangkan alam rahasia Bodhisattva merah akan segera terbuka, dan tidak ada waktu baginya untuk melakukan terobosan. Dia hanya bisa berlatih sedikit lagi. 3 hari kemudian, sebelum fajar, dia berhenti berlatih dan bangun untuk mencari seseorang. Hari ini adalah hari pembukaan alam rahasia Bodhisattva merah, dan dia ingin membawa orang-orang ke pintu masuk alam rahasia genangan merah. Masih ada bos monyet yang menunggu untuk menyelesaikan transaksi, jadi dia harus bergegas ke sana tepat waktu. Lu Chen memiliki terlalu sedikit buah ciying di tangannya untuk membawa seluruh legiun fanatik ke sana, jadi dia hanya bisa memerintahkan 5.000 prajurit biasa dari legiun tersebut untuk terus berkultivasi di tempat. Kemudian, dia membawa semua anggota inti menuruni gunung, mengambil jalan menuju Jalan Tianxian, dan langsung menuju ke puncak pegunungan. Benar sekali, daripada mendaki pegunungan, saya tidak ingin bertemu dengan binatang buas di bawah puncak tingkat 9, agar tidak membuang waktu. Selain itu, jika Anda bertemu dengan binatang abadi tingkat 9 di sepanjang jalan, tidak mungkin untuk tidak membunuhnya, dan kemudian memanen pil binatang abadi tingkat 9. Tetapi dalam periode sensitif ini, sangatlah mustahil untuk membunuh binatang peri, jika tidak semua binatang peri akan menjadikannya musuh mereka, dan dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk memasuki alam rahasia Bodhisattva merah.
Alam misteri Bodhisattva Merah berada tepat di hulu pegunungan besar, dan kebetulan berada di titik berkumpulnya binatang peri puncak tingkat 9. Lu Chen telah melihat peta area ini dan mengetahui lokasi pasti dari alam rahasia Bodhisattva Merah, jadi dia secara alami tahu bagaimana menuju ke sana. Ketika Lu Chen memimpin kerumunan ke daerah hulu pegunungan besar, dia menemukan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda di tanah, membentang sampai ke pegunungan besar di sebelah kanan. Tidak perlu menebak, itu pasti jejak kaki yang ditinggalkan oleh para abadi dari kastil 10.000 abadi. Mereka telah pergi ke tempat rahasia Cipu. Saya pikir ini masih pagi, mereka datang lebih awal, tapi itu mudah. Dengan lambaian tangannya yang besar, Lu Chen memberitahu semua orang, semuanya, ikuti jejak kaki tersebut, dan ketika Anda mencapai akhir, Anda akan menjadi pintu masuk ke alam rahasia Bodhisattva Merah. Saya telah berjalan di sepanjang jejak kaki itu, melintasi puncak yang tak terhitung jumlahnya, dan pergi jauh ke hulu pegunungan besar, tapi saya tidak melihat ada binatang peri yang menghalanginya. Mungkin, hari ini adalah hari ketika alam rahasia Bodhisattva Merah dibuka, dan para binatang juga menyadarinya, dan menarik semua binatang ke arah ini, sehingga ras-ras besar dapat memasuki pegunungan yang dalam. Benar saja, mengikuti jejak kaki itu sampai akhir, mereka sampai di sebuah gunung besar yang dalam dan lembah liar, tempat kepala manusia muncul dan roh binatang melonjak ke langit. Puncak keabadian dari semua ras berkumpul di sini, dan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya di puncak peringkat ke-9 berkumpul di sini. Kedua sisi tersebut tidak bercampur, melainkan masing-masing menempati sisi kiri dan kanan, dengan perbedaan yang jelas. Namun di tengah kedua sisinya, ada tebing. Kusen pintu besar dibangun di atas tebing, dan kusen pintu bersinar dengan pola cahaya yang menyilaukan, yang perlahan meluas di sepanjang tebing. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Bodhisattva Merah, yang perlahan terbuka. Ketika Lu Chen dan yang lainnya datang, tatapan semua ras dan binatang tertuju pada mereka, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Lu Chen dan kelompoknya semuanya adalah Daluo Jinxian, dan mereka tidak pantas berada di sini. Tidak bisakah mereka terkejut ketika melihatnya? Namun, penguasa kastil Wanxian tidak seperti biasanya diam, dan tidak mengejar Lu Chen dan yang lainnya. Master abadi puncak lainnya hanya melihat-lihat dan tidak memikirkan urusan mereka sendiri. Penguasa kastil Wanxian tahu siapa kelompok orang ini, jadi tentu saja dia tidak angkat bicara, dan tidak mengejarnya. Pada awalnya, demi hal Master Liu, Master kastil Wanxian menyetujui semua tindakan Lu Chen di Kangshan, membuat pengecualian dan mengizinkan Lu Chen memimpin pasukan ke jalan Tongtianxian. 20 atau lebih Luo Jinxian besar di depan mereka pastilah orang-orang Lu Chen, dan mungkin bahkan pemimpinnya adalah Lu Chen. Keabadian tingkat menengah yang bukan milik jalan abadi Tongtian ini awalnya ditempatkan oleh penguasa kastil 10.000 abadi, jadi apalagi yang bisa dikatakan. Di sisi Yaozu, orang yang mengetahui bahwa Lu Chen telah datang ke jalan Tongtianxian adalah wakil penguasa kastil Yaozu dan 4 pembunuh monster yang dikirim olehnya, tetapi Lu Chen diam-diam membunuh mereka semua. Pusat kekuatan puncak Yaozu Xianzun di tempat kejadian tidak mengetahui hal ini sama sekali, dan mereka juga dibingungkan oleh ras lain. Jika tidak, mereka mungkin akan segera menyerang Lu Chen. Hanya saja pembangkit tenaga listrik dari 6 ras besar sangat penasaran dengan kelompok abadi tingkat menengah ini, bertanya-tanya apa tujuan mereka datang ke sini. Inilah alam rahasia Bodhisattva Merah. Siapapun di bawah orang suci abadi dapat memasuki alam misteri Bodhisattva Merah, dan secara teoritis makhluk abadi tingkat menengah juga bisa. Tapi masalahnya adalah, tanpa Cihingguo, tidak ada yang bisa masuk. Kelompok abadi tingkat menengah ini seharusnya tidak memiliki Cihingguo, bukan? Siapa yang akan memberikan buah bayi merah yang berharga kepada makhluk abadi tingkat menengah? Ini bukan hanya makhluk abadi tingkat menengah, tetapi lebih dari 20. Makhluk abadi tingkat menengah ini adalah ras manusia, jadi ras lain kecuali ras manusia tidak dapat memberikannya. Tetapi umat manusia telah dialokasikan, dan 1000 makhluk abadi puncak telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasia Bodhisattva Merah, jadi tidak boleh ada tambahan untuk makhluk abadi tingkat menengah. Jika kelompok makhluk abadi tingkat menengah ini tidak memiliki Cihingguo, apakah mereka akan datang ke sini untuk bercinta, mencari kematian? Tidak peduli betapa terkejut dan penasarannya pembangkit tenaga listrik dari semua ras, karena penguasa kastil Wanxian diam, tidak ada keributan. Di sisi lain, ada keributan di sisi binatang peri.
Mereka merasa sangat marah dan tidak bisa mentolerir peri tingkat menengah yang muncul di mata mereka. Mereka yang bisa datang ke sini pasti yang terkuat dari Yang Mulia Abadi. Jika semut berani datang ke sini, mereka semua akan mati. Seekor singa peri yang ganas bergegas keluar, menghalangi jalan Lu Chen, memperlihatkan gigi dan cakarnya, siap menyerang. Singa peri itu bukan hanya bos dari kelompok singa peri, tetapi juga binatang peri puncak tingkat 9 yang sangat kuat. Bukanlah sekejap mata untuk menghancurkan kelompok makhluk abadi tingkat menengah ini. Saat bos singa bergerak, makhluk abadi lainnya tidak mau repot-repot lari, jadi mereka semua tetap di tempatnya dan menyaksikan kegembiraannya. Namun, di antara kelompok binatang peri yang sama kuatnya bergegas keluar dan mencegat bos singa peri. Yang berani mencegat bos singa adalah bos monyet peri, yaitu pemimpin monyet peri yang berdagang dengan Lu Chen. Bos Lion, kamu bahkan tidak bertanya, tapi serang saja, apakah ada yang salah? Bos peri monyet tertawa, sungguh kentut, ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Bodhisattva Merah, dan ini juga merupakan tempat yang dikendalikan oleh binatang abadi kita. Sekelompok makhluk abadi tingkat menengah datang untuk ikut bersenang-senang. Jelas sekali bahwa mereka meremehkan binatang abadi kita. Bagaimana kita bisa menanggungnya? Kata bos singa dengan marah. Atau, mereka tidak hanya sekedar ikut bersenang-senang, tapi berhak memasuki alam rahasia Bodhisattva Merah. Kata bos peri monyet, keabadian tingkat menengah mereka memiliki kualifikasi kentut. Cihingguo sangat gugup, siapa yang akan memberi mereka Cihingguo? Kata bos singa dengan nada menghina. Mungkin, orang lain memilikinya. Kata bos peri monyet, hei, aku akan memberimu kesempatan, mengungkapkan buah bayi merah, atau mati. Bos Xianxi menjadi tidak sabar, dan dengan sengaja membentak Lu Chen. Raungannya sangat keras, dan dia jelas ingin mengejutkan Lu Chen sampai mati. Saya melihat Lu Chen tidak bergerak, dengan senyuman di wajahnya, dan dia tidak tahu apakah dia terkejut sampai mati saat itu juga. Lion roar, benda ini cukup kuat, tapi kamu tidak bisa mengejutkanku jika kamu mau. Tiba-tiba, Lu Chen menanggapi dengan kata-kata marah, membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat itu, semua orang dan binatang buas di tempat kejadian terkejut. Singa abadi di puncak peringkat ke-9 berada pada jarak yang begitu dekat, dan dia langsung mengaum ke arah Lu Chen. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Master Abadi secara umum tidak pandai berdiri, dan Master Abadi di bawah puncak mungkin akan tercengang, apalagi Master Abadi. Luo Jinxian besar, sulit dipercaya bahwa Lu Chen masih hidup dan menendang sementara ada Luo Jinxian lainnya sudah terbaring mati setelah diaum oleh singa. Hei, kamu cukup tahan. Sungguh ajaib kamu selamat dari auman singa Laosu. Bos peri singa bahkan lebih terkejut, tetapi apa yang terjadi selanjutnya, dia akan lebih terkejut lagi. Lu Chen memperlihatkan buah bayi berwarna merah. Lebih dari 20 orang, termasuk Fei Long di belakang, juga menunjukkan buah bayi merah mereka satu demi satu. Pantas saja kelompok makhluk abadi tingkat menengah ini berani datang ke sini. Ternyata setiap orang memiliki buah bayi merah yang berhak memasuki alam rahasia Bodhisattva Merah. Menurut kontrak antara kedua pihak, orang atau binatang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Bodhisattva Merah hanya bergantung pada ada tidaknya buah bayi merah, bukan pada alam dan pangkat. Cuma bercanda, mereka hanya makhluk abadi tingkat menengah, bagaimana bisa ada buah bayi berwarna merah? Ada bagian dari bayi buah merah, dan mereka juga dipetik di bawah pengawasan binatang peri kita. Dari mana buah bayi merah mereka berasal? Aku bahkan tidak memiliki makhluk abadi yang begitu kuat di puncaknya, dan yang ada hanyalah Daluo Jinxian. Bagaimana aku bisa merasa malu? Ras mana yang memberikannya kepada mereka, dan itu sangat disayangkan. Sungguh sia-sia, buah bayi merah yang bagus, ada di tangan mereka, kacau balau. Pada saat itu, banyak orang dan binatang menjadi gelisah, dan pastinya tidak sedikit yang cemburu. Sebab, tidak semua manusia dan binatang di tempat kejadian memiliki buah bayi berwarna merah, sebagian besar tidak, dan tujuan utama datang ke sini adalah untuk saling menakut-nakuti. Ada 100.000 pembangkit tenaga listrik puncak abadi yang datang ke 10.000 kastil abadi saja, dan hanya 6.000 yang bisa masuk. 94.000 orang lainnya duduk di pintu masuk, sehingga kelompok makhluk abadi dan binatang tidak berani bertindak gegabah. Hal yang sama berlaku untuk binatang peri.
Ada lebih dari 100.000 binatang peri puncak tingkat 9 yang hadir, dan hanya lebih dari 6.000 yang bisa masuk. Sisanya tinggal di pintu masuk, dengan tujuan yang sama dengan Kastil Wanxian. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Siapa yang akan memberikan buah bayi merah kepada makhluk abadi tingkat menengah? Kamu adalah ras manusia. Mata singa dari bos singa peri itu sebesar lonceng tembaga, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat penguasa Kastil Wanxian, dan bertanya lagi, mungkinkah manusiamu perlombaan mengambil lusinan saham, dan pembagian saham tersebut bukan milik Tongtian Xianlu? Saya tidak mengenal mereka. Penguasa Kastil Wanxian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan, dan berkata, semua bagian umat manusia kita dialokasikan kepada yang kuat di puncak keabadian, dan mereka yang berada di bawah puncak keabadian tidak memenuhi syarat untuk mengambil buah bayi merah. Pernyataan ini setengah benar dan setengah salah. Memang benar dia tidak mengenal Lu Chen dan yang lainnya, tetapi dia tahu keberadaan Lu Chen dan yang lainnya, tetapi dia hanya menolak untuk mengenali mereka. Karena dia tidak mengenal Lu Chen dan yang lainnya, dia tentu saja tidak akan memberi mereka buah ciying, tetapi demi Dan Zong, dia tidak akan menghalangi Lu Chen dan yang lainnya, apalagi menjelaskan apapun kepada binatang peri. Adapun binatang peri yang mencoba mempersulit Lu Chen dan yang lainnya, dia hanya berdiri dan menonton. Apakah Lu Chen dan orang-orang itu dapat lulus ujian? Mereka hanya dapat meminta berkah. Itu tidak diberikan oleh ras manusia, apalagi ras lain, dan itu akan menjadi lebih mustahil bagi kita para makhluk peri. Bos singa mendengus dingin, dan dengan lambaian cakarnya yang tiba-tiba, dia mengambil bayi buah merah dari tangan Lu Chen. Pasti ada yang salah dengan buah bayi merahmu, saya perlu memeriksanya. Jika kamu ingin memeriksanya, katakan saja padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Lu Chen tertangkap basah oleh pihak lain. Pihak lain tiba-tiba mengambil buah ciying darinya, dan dia langsung marah, dan langsung mendatanginya. Kamu adalah bos dari klan peri singa, kamu tidak perlu bersikap kasar, kamu harus mengambilnya, ini sulit. Ini emosiku. Jika Anda kesal, Anda bisa pergi. Kamu tidak diterima di sini. Orang tua Xianxi itu memiliki temperamen yang besar, dia juga tersedak kembali pada Lu Chen, lalu memeriksa buah bayi merah yang dia ambil, tetapi langsung mengerutkan kening. Kuda lumpur, buah bayi merah anak ini sebenarnya asli, sungguh aneh-aneh, dari mana dia mendapatkannya? Kamu tidak peduli dari mana aku mendapatkannya, selama itu benar, kamu berhak memasuki alam rahasia Bodhisattva merah. Lu Chen juga mendengus, mengulurkan tangannya yang besar, dan meminta bos singa peri untuk mendapatkan kembali bayi buah merah. Ayo lagi. Apa-apaan ini? Kamu berani tidak menghormatiku, aku akan menghukummu, aku menyita ciying guomu. Singa peri berwajah keras, bahkan mempermainkan, dan menolak mengembalikan bayi buah merah yang telah diambilnya. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani mengambil barang-barangku dan tidak mengembalikannya, biasanya akan tidak ada akhir yang baik. Lu Chen berkata dengan marah. Namun, bos singa peri menanggapi Lu Chen dengan auman singa lainnya. Meskipun auman singa itu kuat, itu tergantung siapa yang mengaum, dan mengaum pada Lu Chen tidak ada gunanya. Hal yang paling ampuh dari auman singa adalah ia langsung menuju ke lautan kesadaran, yang dapat mengguncang jiwa hingga berkeping-keping, bahkan menghancurkan jiwa. Tetapi lautan kesadaran Lu Chen memiliki kekuatan jiwa yang agung, tidak peduli betapa menakutkannya auman singa memasuki lautan kesadaran, ia akan dilawan oleh kekuatan jiwa yang agung, dan jiwa tidak dapat diguncang sama sekali. Paling banyak, gendang telinga sedikit sakit karena guncangan, itu tidak terlalu menjadi halangan. Mengaum lagi, Lu Chen mengerutkan kening, dan ada sedikit niat membunuh di mata Lao Xianxi. Tapi ini jelas bukan waktunya untuk mulai membunuh di sini, dan ini bukan waktunya untuk mulai membunuh. Setelah pembunuhan dimulai, akan ada lebih dari 100.000 binatang abadi puncak tingkat 9 di tempat kejadian, dan mereka semua pasti akan bergegas. Dia 1 lawan 100,000, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Slashing Immortal miliknya cukup kuat, tapi Slashing Immortal bukanlah skill membunuh kelompok, Xing He adalah. Namun dengan kondisi dan kekuatannya saat ini, keterampilan membunuh grup galaksi masih jauh dari cukup. Jika dia tidak bisa membunuh binatang peri puncak tingkat 9, itu tidak akan berguna sama sekali. Terlebih lagi, lebih dari 20 anggota inti Legiun akan terlibat dalam pertarungan di sini, dan mereka tidak dapat melawan 100.009 binatang peri puncak. Adapun Master Abadi Puncak Kastil 10.000 abadi,
Bajingan itu hanya menonton kesenangan dan tidak keluar untuk membantu sama sekali, jadi hampir tidak perlu mengandalkan mereka. Kamu boleh membentakmu, aku bisa berteriak sepuasnya, aku tidak harus memilih hari. Bos peri singa menanggapi dengan mencibir, auman singa tidak dapat membunuh Lu Chen, tetapi itu cukup untuk membuat Lu Chen jijik. Lu Chen, bos agung dari klan peri singa, tidak menghormatinya, dan bahkan berani menghadapinya. Dia melihat Lu Chen menjadi semakin tidak bahagia. Biasanya ia menghancurkan hal-hal yang dibencinya secara langsung, dan menghadiahi Lu Chen dengan auman singa adalah hukuman yang sangat ringan. Bagaimanapun, ia mengambil buah bayi merah Lu Chen, secara terbuka mencabut kualifikasi Lu Chen untuk memasuki alam rahasia Bodhisattva merah, dan kemudian membantai Lu Chen adalah tindakan yang tidak masuk akal. Kamu suka berteriak, bukan? Jika ada waktu yang tepat, aku akan kembali dan membentakmu. Lu Chenzan mengangguk dan membalasnya dengan cibiran. Selamat datang kapan saja, bos peri singa tertawa, lalu menyipitkan mata ke arah Lu Chen, dan berkata dengan nada meremehkan, buah bayi merahmu disita, dan kamu tidak dapat memasuki alam rahasia Bodhisattva merah tanpa buah bayi merah, jadi tidak ada yang salah denganmu di sini. Lao Su, saya sarankan Anda keluar sesegera mungkin, Anda tidak akan mendapat manfaat apapun dari tinggal di sini, hanya saja sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, senyuman bos singa peri tiba-tiba membeku, dan mata singa sebesar lonceng tembaga menatap ke arah bos itu lagi, dan kemudian wajahnya tidak percaya. Karena, Lu Chen punya buah bayi merah lagi di tangannya. Wow, pada saat ini, penonton terkejut, tidak hanya bos Xianxi yang terkejut, tetapi juga banyak orang dan binatang yang terkejut. Distribusi Qiyingguo sangat mencekam, sudah sangat beruntung bisa mendapatkannya, tapi Lu Chen sebenarnya punya dua. Bukankah ini menyebabkan lebih banyak anjing bermata merah? Kenapa kamu masih memilikinya? Bos peri singa sedikit tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Banyak. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, bahkan, jika ada tambahan, saya bisa membuang satu dan memberikannya kepada anjing. Bajingan, kamu benar-benar menghinaku, kamu sudah mati. Bos singa peri dapat mendengar kebenaran dalam kata-kata Lu Chen, tahu bahwa Lu Chen menyebutnya anjing, jadi dia tidak bisa menahan amarahnya saat itu juga, dan mengangkat cakarnya untuk memukul Lu Chen hingga menjadi kue sialan. Tak disangka, sebelum kaki singa tersebut sempat difoto, ia terhalang oleh tangan berbulu lebat. Tangan berbulu halus itu tidak lain adalah milik bos monyet. Monyet berbulu tua, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu menghentikanku membunuh orang? Bos peri singa menatap bos peri monyet dengan marah, dan bertanya dengan tegas. Menurut kontrak, siapapun pemilik buah bayi merah berhak memasuki alam rahasia Bodhisattva merah, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Bos monyet peri berkata lagi, meskipun alam rahasia Bodhisattva merah ada di wilayah kita, kita para makhluk peri menghormati kontrak, jadi kita tidak bisa memimpin dalam pelanggarannya, bukan? Saya bukannya tidak menghormati kontrak, tapi asal-muasal buah bayi merah manusia ini tidak diketahui, jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja masuk ke alam rahasia Bodhisattva merah, bukan? Lao Xianxi mendengus, menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, saya pikir saya akan membiarkan anak ini pergi. Kecuali dia memberitahu dari mana Qiyingguo berasal, mereka semua akan mati. Lupakan saja, aku memberi mereka buah bayi merah. Bos peri monyet melihat bahwa bos peri singa bersikeras untuk bersikap serius, dan merasa tidak punya pilihan lain, jadi dia harus merendahkan suaranya untuk mengaku. Apa? Mendengar hal tersebut, bos Xianxi sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh, dan di saat yang sama dia merasakan wajahnya panas. Setelah sekian lama diributkan, ternyata buah bayi merah di tangan kelompok makhluk abadi tingkat menengah ini sebenarnya bocor dari dalam binatang peri mereka. Untungnya, ia masih bersikeras bahwa itu tidak ada hubungannya dengan binatang peri, jadi ia ditampar wajahnya. Ini bukan untuk apa-apa, ini kesepakatan. Bos peri monyet berbisik lagi. Binatang peri kita berada dalam hubungan yang tidak bersahabat dengan 6 ras utama. Sangat dilarang untuk berkomunikasi satu sama lain. Kamu sebenarnya berdagang dengan ras manusia secara pribadi. Apakah kamu ingin mati? Bos singa sangat marah. Persetan, keluarkan 100 pil Sansuan Black Moose Elixir dulu, lalu beritahu aku ini. Bos peri monyet juga terbakar, dia tidak takut dengan bos peri singa, tapi dia masih tidak berani mematahkan wajahnya, dan suaranya masih sangat rendah. Saat kamu menerima ramuan mus hitam, kamu tidak bisa aku tidak tertawa lebar-lebar, tapi kamu tidak mau memikirkannya.
Bagaimana ramuan mus hitam itu muncul? Itu adalah roh monyet, dan ia tahu bahwa ia tidak boleh memanfaatkan keuntungan dalam transaksi pribadi dengan umat manusia, jadi ia mengeluarkan sebagian kecil ramuan mus hitam sebagai bantuan. Ia mengeluarkan 1000 ramuan mus hitam 3 warna, membaginya menjadi 10 bagian, dan memberikannya kepada beberapa bos klan yang kuat, agar tidak ada binatang buas yang bisa membantu ketika terjadi kesalahan. Dan bos Xianxi juga mengambil salah satunya, menerima manfaatnya, dan sekarang akan berkontribusi padanya. Jadi begitu, mendengar hal tersebut, bos dari peri singa tiba-tiba tersadar, tak heran jika bos dari kera tersebut berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kelompok makhluk abadi tingkat menengah ini, ternyata sudah ada kesepakatannya sejak lama. Meskipun ia membenci Lu Chen, manfaatnya telah diperoleh, dan sangat mustahil untuk dimuntahkan. 100 ramuan mus hitam Sansuan sudah cukup untuk membantunya menerobos hambatan evolusi dalam waktu singkat, sangat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memasuki tingkat ke-10. Waktu yang dipersingkat ini setidaknya 1000 atau ratusan tahun. Bagi dia yang memiliki motivasi diri, waktu terlalu berharga, dan dia tidak akan pernah mempengaruhi sumber dayanya untuk makhluk abadi tingkat menengah seperti semut. Pada saat itu, kemarahannya langsung mereda, dan ia tahu bahwa ia tidak dapat lagi menemukan kesalahan pada kelompok abadi tingkat menengah ini. Jika tidak, bos monyet peri akan memulai badai, dan ia tidak akan mampu menahannya dan berjalan berkeliling. Bos monyet peri, yang merupakan hantu dan roh hantu, akan memberikan ramuan mus hitam, dan pasti akan memberikan salinannya kepada bos klan kuat lainnya. Sekelompok bos telah menerima manfaatnya, jadi wajar saja jika itu adalah pemahaman diam-diam. Apa-apaan ini? Dengan perawatan dari bos monyet peri, kelompok makhluk abadi tingkat menengah ini harus dilepaskan, tetapi ia masih memandang Lu Chen dengan dingin. Kamu beruntung, nak, lain kali kamu melihatku, kamu sebaiknya mengambil jalan memutar, jika tidak, kamu akan sangat menderita. Terserah kamu, mari kita bicarakan hal ini lain kali kita bertemu. Lagi pula, saya tidak tahu siapa yang menderita. Lu Chen tidak terbiasa dengan pihak lain, meskipun sekarang bukan waktunya untuk melakukannya, tetapi itu akan berakhir jika Anda hanya bertarung. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Bos singa peri begitu terpana hingga 7 lubangnya berasap, dan dia pergi dengan marah setelah mengucapkan kata-kata yang keras. Nak, basis kultivasimu tidak tinggi, tetapi mulutmu cukup bagus. Apa untungnya bagimu menyinggung perasaan singa tua itu? Singa tua itu pelit, hati-hati di alam rahasia Bodhisattva merah. Jika Anda menemukannya, sebaiknya Anda berjalan mengelilinginya. Jangan main-main dengan itu. Juga, setelah alam rahasia Bodhisattva merah terbuka sepenuhnya, Anda meminta angkatan pertama untuk masuk, dan tim yang saya kirim akan mengikuti Anda masuk. Bos monyet peri membisikkan beberapa patah kata kepada Lu Chen, lalu berbalik dan pergi. Bos singa peri dan bos monyet peri kembali ke kelompok binatang, tidak lagi peduli pada Lu Chen dan yang lainnya, dan tentu saja tidak ada binatang peri lain yang akan keluar untuk mencari kesalahan. Saat ini, pada kusen pintu di atas tebing, seberkas cahaya masih perlahan melebar, dan kusen pintu belum melebar. Karena, hanya ketika pola cahaya memperluas kusen pintu sepenuhnya, pintu masuk ke alam rahasia Bodhisattva merah dapat terbuka sepenuhnya. Masih ada waktu, jadi Lu Chen memimpin kerumunan mencari sudut untuk tinggal dan menunggu dengan tenang. Hanya saja Lu Chen menjadi orang yang paling menarik perhatian penonton. Karena dia tinggal di sudut, ribuan makhluk abadi dari berbagai ras mengelilinginya. Hei, apa kamu punya tambahan buah bayi merah? Dia pasti punya kelebihan, kalau tidak singa akan mengambil satu dan menunjukkan yang lain. Jika kamu punya tambahan, berikan aku satu. Kamu juga harus memberiku satu, kalau tidak kamu tidak akan bisa memakannya dan berjalan-jalan. Nak, cepat berikan. Jangan paksa kami mengambilnya. Dewa puncak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Lu Chen dan yang lainnya, semuanya dengan wajah garang, semuanya ganas. Kelompok orang ini tidak tahu berapa banyak buah bayi merah yang dimiliki Lu Chen. Lu Chen menukar 30 buah bayi merah dengan bos monyet, dan membagikan 26 buah kepada anggota inti, menyisakan 4 buah di tangannya. Satu diberikan kepada anjing Xianxi bos, dan hanya ada 3 lagi di tangan, yang tidak cukup untuk membuat anjing bermata merah yang tidak tahu malu ini menyumbat giginya. Kamu ingin buah bayi berwarna merah, kan? Tidak masalah, semuanya ikut. Aku, jaminan kalian masing-masing punya satu. Lu Chen tersenyum,
dan kemudian memimpin kerumunan untuk berjalan ke depan, di mana penguasa kastil Wan Xian berada. Namun, anjing bermata merah itu sangat gembira saat melihat Lu Chen berkata dia akan memberikannya, dan mereka menyerah satu demi satu. Tuhan, halo. Lu Chen berjalan ke arah penguasa kastil Wan Xian dan menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Baru saja, orang yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan bos Xianxi, dia menduga ini adalah penguasa kastil Wan Xian. Siapa kamu? Penguasa kastil Wan Xian memandang Lu Chen dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya apakah itu hanya akting. Saya Lu Chen dari Danzong, kata Lu Chen. Oh, penguasa kastil Wan Xian mengangguk, namun dia ragu-ragu dalam menjawab, dan bahkan bertanya, apakah kamu ada hubungannya dengan penguasa kastil ini? Sekelompok orang ingin merampok Ciyingguo kami, kamu adalah atasan langsung mereka, maukah kamu mengurusnya? Lu Chen menunjuk ke belakang, menunjuk ke sekelompok anjing bermata merah yang mengikuti di belakangnya. Mendengar ini, wajah para puncak abadi dari berbagai ras yang memanfaatkan tubuh Lu Chen langsung berubah menjadi gelap. Perampokan, mustahil. Kastil 10.000 abadi kita hanya mengembangkan bakat, dan tidak pernah ada perampok. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang ingin berdiri sebagai perampok dan menunjukkan kepada pemilik kastil ini bahwa bajingan itulah yang mencoreng rasnya? Penguasa kastil Wan Xian mengerutkan kening, segera berbalik, dan menyapu kerumunan di belakang dengan mata tajam. Ketika Lu Chen menemui masalah dan bertanya kepadanya, dia tentu saja tidak akan menolak, dan dia pasti akan membantu Lu Chen menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimanapun, Lu Chen adalah tokoh penting di Danzong, dan dialah yang sengaja menempatkannya di Jalan Abadi Tongtian. Tidak peduli apa, dia tidak bisa begitu saja melihat Lu Chen diintimidasi. Namun, cara dia menanganinya tidak kasar, tapi cukup terampil, yang membuat orang-orang itu mundur. Tentu saja, jika anjing bermata merah itu tidak tahu cara menuruni tangga, dia dipersilakan. Tidak ada perampok di ras kita. Siapapun yang berani menjadi perampok dan kehilangan muka Wan Xianbao, aku akan menjadi orang pertama yang merasa cemas padanya. Pemuda itu pasti salah paham terhadap kita. Tidak ada yang namanya perampokan. Tuan Kastil, jangan khawatir, dengan kami di sini, tidak akan ada orang jahat yang berani membuat masalah. Anjing bermata merah yang ingin merampok Lu Chen langsung ketakutan. Mereka semua berpura-pura menjadi orang baik, dan semuanya membuat heboh, seolah-olah tidak ada pencuri di dunia ini, namun nyatanya mereka semua tersentak. Penguasa kastil Wan Xian bukanlah makhluk abadi yang terkuat, tetapi makhluk abadi yang paling berwibawa. Dia tidak hanya dapat memanggil 6 ras utama, tetapi dia juga dapat langsung menghubungi pejabat tingkat tinggi kota Xianmeng. Siapa yang tidak takut? Setelah beberapa saat, semua anjing bermata merah itu lenyap. Penguasa kastil Wan Xian membela Lu Chen. Siapa yang berani mendapatkan ide Lu Chen? Terima kasih, Tuan Kastil. Lu Chen memandang penguasa kastil Wan Xian dengan sedikit senyuman, dan mengucapkan terima kasih. Beberapa bulan yang lalu, datang kabar dari Kangshan bahwa 5.000 orang telah membaptis mata air abadi Tongtian dan memasuki jalan abadi Tongtian. Penguasa kastil Wan Xian tanpa ekspresi, dan berkata, namun, kamu sudah lama tidak datang ke kastil Wan Xian untuk melapor, mengapa? Kami adalah Daluo Jinxian, dan kastil Wan Xian penuh dengan makhluk abadi. Daluo Jinxian hanya pergi ke tempat di mana makhluk abadi berada, dan itu hanya untuk menarik perhatian. Lebih baik pergi ke yang abadi. Lu Chen menjawab seperti ini, Jalan Tongtianxian bukan milikmu. Jika kamu bersikeras untuk datang, kamu harus bersiap untuk dipandang rendah. Namun, selama kamu masuk ke dalam peringkat abadi, semua mata putihnya akan hilang. Anda tidak perlu berlatih di tempat lain. Hanya kastil Wan Xian yang memiliki energi abadi tertinggi di bagian jalan ini. Tidak ada tempat lain yang bisa Anda gunakan untuk berlatih selain kastil Wan Xian. Setelah kamu meninggalkan alam rahasia Bodhisattva Merah, kamu harus datang ke kastil 10.000 abadi. Tentu saja, kemajuannya adalah kamu bisa keluar hidup-hidup. Alam rahasia Bodhisattva Merah berbahaya, dan ada binatang abadi yang memasukinya. Basis budidayamu sangat rendah, jadi lebih baik melakukannya sendiri. Kata Tuan Kastil Wan Xian, terima kasih, Tuhan, atas perhatianmu. Lu Chen terkekeh dan menjawab dengan santai. Ketika makhluk abadi tingkat menengah datang ke jalan abadi Tongtian, ada energi abadi yang sangat tinggi di mana-mana. Tidak sama berlatih di sana,
dan kecepatan kultivasi tidak akan tertunda jika Anda tidak pergi ke 10.000 kastil abadi. Setelah masuk ke dalam jajaran yang mulia abadi, kebutuhan energi abadi telah meningkat, dan belum terlambat untuk pindah ke tempat lain untuk berlatih. Ia datang. Saat ini, seseorang keluar lagi, dan orang-orang di sekitar bersorak. Setelah beberapa saat, 100.000 yang mulia abadi menjadi gelisah dan melihat keluar satu demi satu, seolah-olah orang hebat telah datang. Dia akhirnya sampai di sini. Penguasa kastil Wanxian sangat gembira. Siapa di sini? Lu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada satupun master abadi terkuat di kastil 10.000 abadi saat ini. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menjadi lawannya, termasuk monster peri puncak 9 tingkat di sisi berlawanan. Dia bisa melawan 10 dari mereka. Hanya saja dia sedikit sombong, dan dia begitu mengabdi pada kultivasi sehingga dia mungkin tidak dapat melihat alam rahasia Bodhisattva merah. Tuan kastilku mengira dia tidak akan datang. Di luar dugaan, dia tetap datang. Kedatangannya tidak hanya meningkatkan moral kita, tapi juga menambah kekuatan kita. Dengan dia di sini, bahkan jika binatang buas di sisi lain ingin mengacaukan sesuatu, mereka masih bisa menahannya. Kata Tuan Kastil Wanxian sambil tersenyum. Luar biasa, siapa namanya? Lu Chen bertanya lagi. Dia memang sangat baik. Dia sangat baik sehingga banyak makhluk abadi yang memujanya. Kamu harus memujanya juga. Namanya adalah... Penguasa kastil Wanxian hendak berbicara, tetapi ternyata pengunjung itu sudah berjalan ke arah ini, jadi dia mengabaikan Lu Chen, dan buru-buru datang menemuinya. Lu Chen sangat penasaran, karakter seperti apa yang begitu mengagumkan sehingga dia membuat tuannya menyambutnya secara langsung di kastil Wanxian. Menjadi kuat dalam pertempuran saja tidak cukup untuk merendahkan penguasa kastil 10.000 abadi, kecuali ada alasan lain. Setelah itu, Lu Chen juga mengikuti, juga ingin melihat siapa orang yang akan datang. Kami sudah menunggu lama sekali, dan akhirnya kami mendapatkanmu. Penguasa kastil Wanxian mendekati pengunjung tersebut dengan senyuman di wajahnya dan pidato yang sangat sopan. Halo Tuan Kastil, orang yang datang adalah seorang pemuda. Dia tidak memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia terlihat sedikit sombong. Bahkan jika dia menyapa Tuan Kastil Wanxian, dia cukup santai, seolah-olah dia tidak memperhatikan Tuan Kastil Wanxian. Kali ini ketika kamu memasuki alam rahasia Bodhisattva merah, hanya kamu yang ada di sana, dan semua orang yang masuk akan mengikutimu. Kata Tuan Kastil Wanxian dengan nada menyanjung. Semuanya, jangan ikuti aku, ayo cari peluang kita sendiri. Aku sudah terbiasa sendirian, dan aku tidak suka diganggu. Nada suara pemuda itu dingin, bahkan saat menghadapi penguasa kastil Wanxian, dia tidak sopan sama sekali. Tapi, penguasa kastil Wanxian tertegun sejenak, dan ingin mengatakan sesuatu, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Sebab, dia menemukan bahwa mata pemuda itu melewatinya, tetapi menatap orang di belakangnya, dan perhatiannya tidak tertuju padanya sama sekali. Dan bukankah orang yang mengikutinya sebenarnya Lu Chen dari Pilsek? Itu kamu. Setelah pemuda itu melihat Lu Chen dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan bahkan wajahnya berubah drastis. Hai Duan Yingjun, sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Lu Chen terkekeh dan melambaikan tangannya untuk menyambut pemuda itu. Benar sekali, pemuda itu adalah kenalan lama dan musuh lama Lu Chen, Duan tampan dari Duan Long Xianmen. Seperti kata pepatah, jalan sempit bagi musuh bukan berarti musuh tidak berkumpul. Meskipun jalan Tongtianxian besar, namun masih sangat sempit, dan mereka yang harus berkumpul. Oke, tentu saja aku baik-baik saja, kamu tidak perlu melakukannya. Duan Yingjun menatap Lu Chen, kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya, berharap dia bisa menamparkan Lu Chen sampai mati. Pada awalnya, ketika dia masih di puncak Daluo Jinxian, dia dikalahkan oleh Lu Chen, dan dia harus menghindari Lu Chen. Tapi sekarang, dia telah mencapai puncak yang mulia abadi, dan kekuatan tempurnya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dia sudah lama ingin membalas dendam pada Lu Chen, tapi dia tidak bisa kembali ke Penglai Wonderland. Tanpa diduga, Lu Chen benar-benar datang ke Tongtian Immortal Road, dan tidak masuk ke dalam jajaran abadi. Hanya budidaya sampah Daluo Jinxian di tahap tengah yang bukan milik tempat ini sama sekali. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan berkah baginya, dan ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh Lu Chen.